Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Saskia Rosa Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ginjal Bapak dan juga pada alat kelamin Bapak. Mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia ya Bapak? Baik, jika Bapak bersedia. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ginjal terlebih dahulu. Bapak bisa melepas bajunya, saya tinggal cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan. Kemudian pasien melepas bajunya dan kita mulai melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan untuk mengetahui adanya pembesaran pada ginjal atau kelainan pada ginjal itu kita bisa menggunakan dua pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan palpasi bimanual, yang kedua adalah kita untuk mengetahui nyeri di costovertebralnya. Nah, kita lakukan palpasi bimanual terlebih dahulu. Nah, karena ginjal itu kanan dan kiri, maka kita lakukan di kedua ginjal. Yang pertama kita lakukan di sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu pertama, ini sih Bapak, saya mulai pemeriksaannya. Yang pertama, kita tentukan dari kosta ke-12 terlebih dahulu. Nah, misalnya ini kan dari angulus ludovici kita tarik, nanti kan ini ada di kosta kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, atau lebih gampangnya itu di kuadran yang abdomen bagian kiri atas maupun kanan atas. Misalnya yang di kanan ya di kuadran kanan atas di bagian ujungnya sini. Nah, kemudian kita taruh tangan kita di sebelah sini dan kita taruh tangan kita yang bagian kiri itu di bawah tepat di kosta 12-nya. Kemudian kita lakukan palpasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ini adalah pada saat kita melakukan palpasi atau penekanan, kita suruh pasien untuk inspirasi semaksimal mungkin. Bapak bisa tarik nafas semaksimal mungkin. Nah, pada saat pasien tarik nafas, kita lakukan penekanan. Nah, pada saat penekanan ini kita rasakan adanya teraba ginjal atau tidak. Misalnya teraba, kita perhatikan konsistensinya, kita perhatikan permukaannya, batas perabaannya sampai mana, terus kemudian terjadi nyeri atau tidak. Bapak nyeri atau tidak Bapak? Tidak ya Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya kita lakukan pada bagian kontralateralnya dengan proses yang sama, yaitu kebalikannya, biasanya itu lebih baiknya kita berada di sebelah dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaannya. Kemudian tangan kita yang satu berada di bawah di kosta 12, yang satunya berada di kuadran kiri atas. Kemudian kita lakukan palpasi, pasien disuruh inspirasi. Bapak bisa tarik nafas. Oke, Bapak terus kita tekan, kita rasakan ginjalnya teraba atau tidak. Normalnya tidak teraba. Misalnya teraba, kita jelaskan seperti tadi, konsistensinya lunak, padat atau bagaimana, terus permukaannya, terus terabanya di mana sampai di mana, terus kemudian kita tanyakan nyeri atau tidak. Baik, pemeriksaan bimanual sudah selesai. Selanjutnya kedua adalah kita melakukan pemeriksaan nyeri costovertebral. Nah, nyeri costovertebral ini ada pemeriksaan yang dilakukan pada vertebra. Jadi kita suruh pasien untuk duduk. Bapak permisi, Bapak bisa duduk, Bapak menghadap ke sana. Oke, baik. Setelah pasien duduk, di sini kita cari yang kosta 12-nya. Kita rasakan di kosta 11 sama 12. Misalnya sudah didapatkan kosta 11 sama 12. Misalnya sudah didapatkan di kosta 11 sama 12 di sebelah sini. Nah, kita taruh tangan. Nah, ini kan untuk melihat adanya CFA-nya positif atau tidak, atau kontravertebralnya. Nah, garis kontravertebralnya itu sudutnya itu di sebelah sini. Nah, kemudian dari kosta 12 sini sampai sini kita taruh tangan kita. Kemudian nanti tangan atasnya dominan untuk mengetuk atau memperkusi dari daerah yang kita taruh telapak tangan kita. Nah, pada saat kita memperkusi, kita tanyakan pada pasien, Bapak terjadi nyeri atau tidak Bapak? Misalnya pasien ini, iya nyeri dok. Nah, misal pasien menjawab nyeri, berarti pada pemeriksaan nyeri costovertebralnya positif. Nah, pemeriksaan costovertebral ini untuk kita mengetahui adanya kelainan pada ginjal, juga bisa adanya kelainan pada hambatan di ureternya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada alat genitalianya, yaitu alat kelaminnya. Kita sampaikan kepada pasien terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ginjalnya sudah selesai. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Bapak. Sebelumnya Bapak bisa memakai baju dan melepas celananya. Saya tinggal cuci tangan dan persiapkan alat. Cuci tangan terlebih dahulu, karena di sini saya ingin melakukan pemeriksaan light torture untuk mengetahui adanya pembesaran prostat atau tidak. Kita menggunakan yang skun, karena nanti kita akan menyentuh mukosa dalam bagian rektum. Nah, selanjutnya setelah itu kita jangan lupa nanti pakai pelumas. Nah, baik, kita sampaikan kepada pasien jika kita akan melakukan pemeriksaannya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk colok dubur atau mencolok dubur Bapak. Mungkin sedikit kurang nyaman, Bapak bisa seperti posisi menungging ya Bapak. Baik, oke, terima kasih Bapak. Nah, pada saat pasien seperti ini, kita akan mulai melakukan pemeriksaan colok dubur untuk mengetahui adanya pembesaran prostat atau tidak. Nah, pemeriksaan ini yang pertama yang kita perhatikan, kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat adanya pembesaran atau tidak
kemudian yang terlihat dengan kasat mata, terus duburnya terlihat atau tidak, terus adanya warnanya bagaimana, adanya kemerahan, warna hematom atau tidak. Kemudian kita perhatikan juga adanya terus kita perhatikan juga dari duburnya itu bentuknya normal atau tidak. Baik, setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Sebelum kita masukkan jari kita berikan pelumas terlebih dahulu. Kita berikan pelumas, terus kita sampaikan kepada pasien agar pasien tidak kaget untuk memasukkan jari. Bapak, permisi, saya masukkan jarinya. Jari saya, nah kita masukkan jari kita. Permisi ya Bapak. Nah, pada saat kita memasukkan jari ini, kita sampaikan kepada pasien, Bapak, jika terjadi nyeri, Bapak bisa bilang ya Bapak. Nah, pertama yang kita perhatikan adalah pada bagian prostatnya, terjadi pembesaran prostat atau tidak. Misalnya ditemukan benjolan, kita perhatikan konsistensinya, dia lunak, padat atau kenyal. Kemudian setelah itu kita ke lateral dari prostatnya, ke medialnya, baru kita mengelilingi dari mukosa rektumnya untuk mencari benjolan lainnya. Kemudian setelah itu, misalnya ada nyeri, nanti kita tanya ke pasien nyerinya di sebelah mana. Terus kemudian misalnya ditemukan ada benjolan prostat, kita benjolannya kita gerakkan, dia bisa bergerak atau tidak pada saat menempel dari mukosa rektumnya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak bisa dengan posisi berdiri. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan pada bagian alat genitalianya pada pria, lebih baik itu dengan posisi berdiri. Oke. Kita lakukan pemeriksaan pada alat genitalianya. Yang pertama, kita akan untuk menilai dari adanya hipospadia atau tidak. Jadi hipospadia itu adalah suatu kelainan dalam perkembangan dari alat genitalia pada pria. Dia itu mengalami kecacatan atau tidak, atau memang strukturnya itu tidak sesuai dengan semestinya. Nah, pertama kita inspeksi terlebih dahulu, kita lihat adanya benjolan atau tidak, kemudian adanya kemerahan atau tidak di sekitar penis, prostat, skrotumnya, kemudian warnanya seperti apa, normal atau tidak, kemudian baru kita lakukan palpasi. Nah, pada saat kita melakukan palpasi, kita bisa mulai dari penisnya. Kita palpasi, nah dia rasanya gimana, kenyal atau tidak, normalnya itu kenyal, kemudian ada benjolan atau tidak di bagian skrotumnya juga dan sekitarnya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika kita mengecek hipospadia itu sampai ke bagian posterior dari penis. Kita lihat dari posterior penisnya, itu dari posterior penis itu dibagi menjadi 3, anterior, medial yaitu bagian batang, sama yang posterior yaitu yang dekat batang, itu batang yang dekat dengan skrotum. Nah, yang pertama dari yang anterior terlebih dahulu, kita lihat glandnya bagaimana, terus selaputnya bagaimana, terus lubang dari uretranya mengalami kelainan atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk bagian batangnya ada benjolan atau tidak, terus ada kelainan atau tidak, kemudian bagian ujung batangnya atau bagian posteriornya bagaimana, kemudian kita perhatikan juga pada bagian skrotumnya terjadi kelainan atau tidak sampai bagian posterior dari skrotumnya. Nah, baik, jika terus kita juga pegang-pegang dari skrotumnya ada kelainan atau tidak. Nah, setelah kita mengecek adanya hipospadia atau tidak, barunya kita melakukan pengecekan adalah pemeriksaan hernia sama pemeriksaan hidrokel. Yang pertama adalah pemeriksaan hernia terlebih dahulu. Untuk kita lakukan pemeriksaan hernia itu adalah untuk hernia inguinalis itu ada dua. Yang pertama hernia inguinalis direkta sama hernia inguinalis indirekta. Kalau hernia inguinalis direkta dia adalah suatu kelainan hernia yang terjadi hernia inguinalis di media, tapi kalau indirekta terjadi di lateral. Nah, pemeriksaannya itu dimulai dari skrotum. Isi ya Bapak. Nah, ini dari skrotum kita lurus sampai kita melewati dari angulus inguinalis externus, masuk ke angulus inguinalis externus sampai ke kanalis inguinalis. Nah, kita rasakan. Misalnya ditemukan rasanya itu di lateral, bukan di ujung, berarti itu disebut dengan hernia inguinalis direkta, yaitu kita rasakan di lateral. Kemudian pada yang medial ini, hernia inguinalis medial atau direct, itu dia itu tidak inkastrasi, kemudian biasanya itu tidak dapat terjadi komplikasi menjadi hernia struktalis. Nah, kemudian dia keluar melalui segitiga Heiselberg. Kemudian yang kedua, misalnya pada saat kita telusuri masuk ke angulus inguinalis externus sampai ke kanalis inguinalis, terjadi rasa itu ada di ujung, berarti itu adalah hernia inguinalis indirekta, yaitu hernia inguinalis lateral. Jadi itu biasanya itu dia akan mencapai komplikasinya sampai ke dengan skrotum. Nah, itu biasanya akan disebut dengan hernia struktalis. Nah, dia keluarnya itu dari angulus kanalis angualis. Nah, kemudian setelah itu
Setelah itu adalah bedanya hernia inguinalis yang biasa sama hernia inguinalis rectalis. Nah, komplikasinya kalau yang lateral atau indirekta dia bisa sampai ke skrotum, disebut dengan hernia rectalis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan hidrogel. Jadi untuk membedakan apakah ini hernia, benjolannya karena hernia atau karena hidrogel. Nah, untuk pemeriksaan hidrogel kita tuh lebih menekankan pada daerah skrotumnya, yaitu hidrogel adalah suatu kelainan, yaitu cairan di daerah skrotum yang tidak semestinya di situ. Pada daerah skrotumnya, oke, kita pegang, kita palpasi terlebih dahulu tentunya. Kita lihat adanya kemerahan atau tidak, terus ada benjolan yang terlihat atau tidak, warnanya ada kelainan atau tidak, terus kita lihat benjolannya itu kanan dan kiri bentuknya sama atau tidak, warnanya mengkilat atau tidak, terus benjolannya tuh besarnya signifikan berbeda atau tidak. Kemudian baru kita palpasi. Nah, pada saat kita palpasi kita rasakan pada skrotumnya dia kenyal atau tidak, terus kemudian kita rasakan hangat atau tidak, terus rasakan berisi cairan atau tidak. Nah, normalnya itu yang perlu diperhatikan bedanya hernia dengan hidrogel adalah kalau hernia dia itu pada saat dia hernia rectalis, pada saat dia benjolannya sampai ke dengan skrotum, nanti dia itu batasnya tidak tegas, terus kemudian batasnya tidak tegas, terus kemudian dia itu tapi kalau yang hidrogel batasnya itu tegas. Terus kemudian kalau yang hernia dia itu terpisah dengan testis, kalau hidrogel testisnya tidak dapat terlihat atau menyatu dengan testis. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan kita dapat menggunakan pencahayaan untuk melihat ini hidrogel ataupun hernia. Kalau hidrogel nanti dia akan tembus. Nah, kita ambil pencahayaannya, kita hidupkan. Biasanya kita tutupi dengan kertas agar lebih terlihat jelas. Nah, kita tutupi, terus kita lihat dengan pencahayaan namanya dia tembus atau tidak. Jika iya, berarti dia adalah hidrogel. Nah, baik, Bapak pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya bisa dipakai kembali. Saya cuci tangan dan membereskan alat terlebih dahulu ya Bapak. Nah, kita buang alatnya, kita bereskan, bercuci tangan. Pemeriksaan selesai, pasien sudah memakai celananya. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bapak? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.